Oke teman-teman semua, nama saya Naila Takadia Praminta Putri dari PWK UNS Angkatan 2023 NIM I 0623056. Kali ini saya bakal ngasih tahu tutorial untuk menggunakan tools geoprocessing yang ada di ArcGIS atau ArcGIS atau ArcMap. Nah, geoprocessing ini sendiri di dalamnya ada banyak sekali tools. Ini juga cuman beberapa contohnya, kita masih bisa cari lagi di sini. Cuman kali ini saya bakal ngasih tahu cara untuk menggunakan 5 tools, yaitu Dissolve, Union, Merge, Intersect, dan Clip. Oke, yang pertama kita bakal belajar cara untuk menggunakan Dissolve. Nah, Dissolve sendiri itu apa sih? Kalau diartiin gitu aja nih, dissolve ke bahasa Indonesia, itu kan artinya melarutkan ya, kalau nggak salah melarutkan. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi, ketika kita memasukkan file SHP yang udah kita punya, contohnya ini kan SHP Kota Surakarta. Nah, tentunya di Surakarta itu kan ada banyak kelurahan, kecamatan gitu kan, untuk batas wilayah administrasinya. Nah, kalau biasanya kita ambil SHP dari web atau dari internet itu biasanya untuk batas wilayahnya ini per kelurahan. Kita bisa cek aja sih. Dari ini misal kita pencet, kita pakai select features ini ya. Kita cek ini sebenarnya apa ya? Nah, Sriwedari. Nah, Sriwedari itu kan kelurahan ya, teman-teman. Jadi yang ini itu batas wilayah per kelurahan. Padahal nih, di suatu waktu kita tuh butuh untuk tahu batas wilayah itu per kecamatan. Nah, caranya gimana tuh teman-teman? Nah, pertama-tama kita cek dulu nih atribut table-nya. Atribut table itu apa? Ini. Caranya saya ulangi. Di pencet ini lalu open atribut table. Nanti hasilnya ini. Terus kita cek nih. Kalau untuk kecamatan tuh kode field-nya tuh apa ya? Kita cek. Nah, kecamatan, oh ini nih kecamatan WAD MKC. Nah, ini kecamatan-kecamatan di Surakarta. Jadi gimana caranya biar kita bisa ngeluarin, menyederhanakan biar ini tuh jadi batasnya per kecamatan aja. Caranya pakai tools Dissolve. Nah, itu tadi. Langsung aja kita masuk ya ke Dissolve. Input features ini jadi mana SHP yang bakal kita proses dengan Dissolve itu sendiri, mana yang bakal kita sederhanain. Tentu aja kita pilih yang ini ya teman-teman, yang ini, atau bisa kita tarik juga ke sini caranya. Bisa kita pilih dari sini atau bisa kita tarik seperti itu. Nah, kalau ini ya ini hanya untuk dimana kita bakal menyimpan layer yang baru nanti, shapefile yang baru. Terus kalau ini, nah ini penting nih. Ini itu fungsinya untuk memilih fields yang bakal kita dissolve. Nah, tadi kan kita ingat untuk kecamatan kodenya itu WAD MKC ya, yang ini kan. Nah, kita checklist lah yang ini. Gitu. Kita oke, udah tinggal kita tunggu. Nah, nanti bakal muncul layer baru. Dan inilah layernya. Jadi ini adalah kecamatan yang ada di Surakarta. Coba kita cek open attribute table ya. Nah, jadi yang ada di layar baru ini cuma kecamatan aja. Ini ada Banjarsari, terus yang ini Banjarsari, terus Tulungagung, Grogol, ada Jebres. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk tutorial menggunakan Dissolve. Oke, selanjutnya saya bakal ngasih tahu cara menggunakan tools Intersect di geoprocessing tools. Nah, Intersect itu sendiri gunanya buat apa sih? Oke, jadi Intersect itu gunanya untuk menyatukan layer, SHP layer yang berhimpitan satu sama lain. Di sini contohnya aja, jadi saya udah punya SHP, itu kecamatan Banjarsari. Sebentar. Nah, ini kecamatan Banjarsari. Dan kita punya tadi batas-batas administrasi kelurahan di Kota Surakarta ya. Di sini kita pengen untuk ini kan SHP Banjarsari doang. Gimana caranya biar kita bisa
tahu batas-batas kelurahan yang ada di Kecamatan Banjarsari ini. Nah, kita bisa pakai intersect itu tadi dengan cara di ini kan kita udah punya layer yang ini yang batas kelurahan dan layer Banjarsari. Ini kan berhimpitan satu sama lain ya teman-teman. Artinya kita bisa pakai tools intersect itu tadi. Nah, langsung kita masuk. Mana yang mau kita satukan? Ini langsung kita masukin aja, kita drag aja. Nah, jadi nantinya yang berhimpitan kan ini. Dari kedua layer ini akan menjadi satu layer shapefile yang baru. Langsung aja kita oke, kita bakal lihat hasilnya. Nah, sebentar. Nah, itu dia. Jadi ini layer barunya. Jadi ini satu Kecamatan Banjarsari, cuman kita jadi tahu batas-batas kelurahannya. Lalu di atribut tabelnya juga jadi kelihatan. Nah, ini kan kecamatannya Banjarsari semua. Cuman jadi ada yang baru yaitu ini. Ini tadi adalah batas kelurahannya. Nah, ini misalnya Jebres di situ, Maju Songo di situ. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk menggunakan tools intersect pada geoprocessing tools. Oke, selanjutnya saya bakal ngasih tahu cara menggunakan tools yaitu merge. Nah, dari namanya aja udah kelihatan nih. Dari namanya udah merge menggabungkan gitu kan. Jadi kalau kita punya SHP peta, dua peta seperti ini kan Kecamatan Colomadu, tapi juga ada batas kelurahannya. Lalu di sini yang ini itu Banjarsari dengan batas kelurahannya juga. Nah, gimana caranya biar kita bisa punya shapefile baru dengan dua peta ini tapi udah tergabung menjadi satu shapefile aja. Nah, kita bisa menggunakan tools merge itu tadi. Nah, langsung aja. Ini kita masukin yang mau kita satukan. Terus kita pencet oke deh. Nanti bakal muncul layer baru di sini. Nah, ini dia udah centang ya. Nih kita tadi kan sebelumnya ini ya. Ini sama ini. Ketika udah kita merge, jadilah layer ini. Nah, ini udah jadi satu dan atribut tabelnya juga lengkap. Nah, kita bisa lihat atribut tabelnya di sini. Ini kelurahannya udah masuk dan ada keterangan kecamatannya juga. Ya, ini Colomadu sama Banjarsari. Jadi seperti itu caranya menggunakan geoprocessing tools yaitu merge. Nah, oke teman-teman, sekarang saya bakal ngasih tahu cara menggunakan tools yaitu union. Nah, tools union itu sendiri itu fungsinya untuk mengoverlaykan dua layer SHP yang berbeda. Jadi teroverlay gitu. Mungkin nanti bakal ada yang bingung. Sebenarnya bedanya intersect, union, merge. Sebenarnya beda banget sih. Atau bahkan sama clip juga mungkin ada yang bakal bingung. Intinya kalau intersect, kita ingat aja intersect berhimpitan, menggabungkan layer yang berhimpitan. Jadi yang berhimpitan aja. Dan data di atribut tabelnya juga jadi tersatukan. Terus kalau merge, aduh, kenapa begini? Kalau merge lebih beda lagi. Jadi dua layer peta yang daerahnya berbeda dijadiin satu layer. Terus kalau misal clip juga lebih beda lagi sih. Jadi clip itu yang paling bedain dia itu enggak menyatukan atribut table. Jadi dia cuma memotong. Jadi nanti input polygon dipotong sama polygon yang lain. Jadi inputnya itu jadi terpotong aja. Cuman atribut table dari clip dari polygon yang satunya itu nggak jadi satu. Nah, kalau union ini nanti kedua layernya ini tergabung semua, nggak cuman yang berhimpit doang, tapi jadi tergabung semua dan atribut tabelnya juga jadi satu. Langsung aja kita coba ya. Jadi ini kan kita punya dua layer ini. Jadi ini tujuannya saya punya ini layer batas-batas kecamatan di Surakarta.
Cuman untuk kecamatan yang ini, Banjarsari, pengen saya munculin untuk kelurahannya. Jadi yang mau dimunculin kelurahannya hanya di Banjarsari. Nah, itu kita bisa pakai tools Union. Caranya kita langsung masuk aja ke Union, terus kita masukin aja deh nih. Nah, sama yang ini. Oke. Kita tunggu. Nah, udah selesai. Ini dia hasilnya layer baru. Jadi kita lihat dulu yang tadi. Ini hanya kecamatan, batas-batas kecamatan, dan punya layer kecamatan Banjarsari yang kelihatan kelurahannya batasnya. Kita jadiin satu, jadinya ini. Jadi ini itu yang ada batas-batas kelurahan kecil-kecil ini hanya di kelurahan Banjarsari aja. Hanya di ini aja. Ini. Ya ini batas-batas kecamatan. Dia nggak kelihatan batas-batas kelurahannya. Nah, seperti itulah cara penggunaan tools Union di ArcGIS. Oke, jadi sekarang kita bakal belajar cara menggunakan tools clip dari Geoprocessing Tools. Nah, jadi clip itu sendiri fungsinya untuk memotong, literally untuk memotong suatu ini yang diinputkan itu sebenarnya bukan cuman poligon. Kita bisa memotong polyline, polygon, bahkan hanya titik saja pun bisa kita potong. Asalkan yang untuk ngeklip pemotongnya itu harus poligon. Nah, ini untuk memudahkan pengertian. Kalau misalnya kita memotong menggunakan kelurahan-kelurahan ini mungkin kurang bisa dipahami perbedaannya dengan yang tadi, dengan union, intersect, dan lain-lain. Tapi kalau kita pakai contoh ini lebih mudah dilihat perbedaannya. Jadi di sini saya sudah punya polygon. Ini saya buat polygon, bikin shapefile sendiri, bentuknya kayak gini, kayak lingkaran, tapi bukan lingkaran, pokoknya kayak gini. Terus ini kita bakal memotong layer ini, tapi hanya di area ini aja. Atau mungkin yang kita potong ini aja dari yang keseluruhan. Nah, kelurahan Surakarta aja. Oke. Jadi di sini kita langsung aja masuk ke clip. Nah, input. Ini perbedaannya penting. Di sini ada input features, ada clip features. Bedanya apa? Input itu simple sih. Input itu adalah tim atau layer yang mau kita potong. Nah, di sini yang mau kita potong itu tentunya ini ya kan, yang belakang ini. Nah, yang ini. Jadi langsung aja kita masukin. Nah, inputnya yang ini yang mau kita potong. Lalu clip features itu pemotongnya. Nah, pemotongnya kan ini. Pemotongnya ini. Kita masukin. Kalau output feature class ini seperti tadi, ini adalah lokasi untuk penyimpanan layer baru yang nantinya akan muncul. Oke, langsung itu aja. Langsung kita oke. As simple as that. Nah, ini udah berhasil, jadi hasilnya itu ini. Nah, hasilnya itu ini. Jadi ini terpotong area ini, dan untuk atribut tabelnya itu mengikuti layer yang diinputkan pertama. Jadi walaupun di sini kan ya kita memang bikin polygon baru ya, jadi nggak ada macam-macam di atribut tabelnya. Tapi walaupun misalkan di sini itu ada banyak informasi-informasi di atribut tabelnya, misalkan ada luas area atau apa, nanti atribut tabelnya itu nggak bakalan masuk ke layer baru ini. Atribut tabelnya itu masih sesuai yang ada di sini aja. Nah, nggak ketambahan dari clippernya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman tutorial menggunakan 5 tools geoprocessing, yaitu dissolve, union, merge, intersect, dan clip. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!